Gak pernah aku setting jual rumah bener dijual. Aurel sama Atta. Itu sih yang paling kasihan. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Pertanyaan gua, kalau kameranya tidak nyala, apakah Anang juga begitu orangnya? Begitu. Anang itu orang yang begitu apa adanya, mau ada kamera ataupun enggak. Jadi bukan karena kamera terus dia melebaikan dirinya gitu? Oh, dia emang di rumah tuh ekspresif. Lebay, ekspresif. Enggak, maksud gua gini loh. Gua nggak ngatain Anangnya Tulunya ya. Iya. Tapi orang-orang seperti kita itu adalah orang-orang yang kalau kena kamera kita berubah kan? Oh, dia enggak. Dia enggak. Ya kan kita orang-orang kita kan TV kan kalau kena kamera terus ekspresi kita mau tahu yang lucu nggak? Kemarin aku bikin konten sama orang masalah jual rumah kan. Terus adalah udah si Andre akhirnya bilang, gua kalau ke situ kemahalan kata Andre. Tadinya mau sosokan beli. Oh oke, kalau kemahalan. Terus Anang tuh mikir, Andre udah pulang. Jadi tadi Andre nawar berapa yang? Dia ngomong gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Dia serius. Dia tuh mungkin karena dia tuh orangnya emang. Dia serius. Aku bilang yang dia belum tentu beli. Gue bilang mungkin aja nih cuma. Ini kerjaannya Andre aja dapat konten. Terus siapa Raffi gitu, dia bisa nanya. Terus gimana? Kelanjutannya? Pak, dia jadi mau DP. Masa sih? Demi Allah. Lu apain sih gue? Masa sih? Nggak, maksudnya gini loh. Pada saat Andre Ari Lasso kesini gitu ya, gue tuh ngomong sama mereka kan. Gue sempat ngatain Ari Lasso, apaan lu settingan doang, gue gituin kan. Tapi gue ngomong sama Ari Lasso, gue sih tidak ada masalah dengan settingan, itu menghibur. Sinetron juga settingan, semua juga settingan gitu ya. Apalagi kalau Andre, gue mau beli ini, gue udah bilang kayak begitu ya. Nah harusnya kan Anang juga tahu dong bahwa ini adalah sebuah konten kan. Ini ya gimana ya, gue gak bisa ngomong lah. Berarti intinya, tapi dia itu lugu. Gak ngerti lugu atau apa. Sampai Aurel Jill tuh ngakak. Bener-bener ngakak kayak, jangan, maksudnya ketawa gitu, ngerti gak sih? Karena gini, konten ini kan kita kadang takut-takut karena ini akan dilihat oleh anak-anak kita di tahun-tahun ke depan. Dan saat aku gak ada nanti, ini adalah video-video gambaran hidupnya kita gitu ya. Yang menakutkan adalah kalau kita buat konten di luar jalurnya kita gitu. Tapi terkadang karena sah gak sih orang buat, bagi yang kita udah menyelami YouTube kayak begini tuh kita baru paham. Aku banyak makan omongan deh, kayak apaan sih tuh orang bikin konten, kayak kita udah tahu nih ini setting atau ini apa gitu. Tapi saat lo udah masuk dan lo tahu yang disukai nama market tuh yang kayak gitu, otomatis jadi jebur kan? Jadi jebur. Makanya aku selalu bilang kayak ke diriku dan ke anak-anak itu, hati-hati deh emang kalau ngomong, karena aku sempet ngomong kayak gitu. Sempet di awal-awal kayak yang prank, yang apa-apa tuh gue sempet apaan sih gitu. Terus orang kita udah pintar-pintar loh, tapi ternyata gini sis, menghibur kali ya. Iya, lu ngomong orang kita udah pintar-pintar. Ya, tapi menghibur. Gue nonton lu punya yang tanaman tuh, yang tanaman sama Anang gitu ya. Kan otak gue gini, alah ini mah udah konten banget gitu ya. Tapi gue nonton kok, gue terhibur kok. Gue tidak bermasalah kok gitu. Maksudnya gue gak marah-marah juga bahwa apa nih dasar sampah lah apa enggak. Maksudnya ya, Kardashian family is all konten gitu loh. Iya makanya WWE itu konten gitu loh. Film is a konten gitu loh. Bener. Sampai akhirnya sekarang jadi kayak ya udah gitu, ya udah ini YouTube, mungkin ini yang disukain orang dan kita nggak bisa terlalu kayak idealis gitu. Cuman yang lucu ya, kalau lu baca komen-komen netizen, ada netizen yang baper juga pasti. Jangan dijual rumahnya, ada begitu pasti kan. Oh tapi ini bener loh, Det. Jadi ini bukan karena konten ya. Jadi aku tuh mau jual rumah ini sebenarnya dari akhir tahun lalu. Emang mau jual? Emang jual. Kenapa dijual? Nah ini jadi bukan sebuah apa ya, bukan ketidakcocokan aku sama Mas Anang tuh ada satu hal yang masih mengganjal di rumah, karena dia tuh merasa ini rumah kita bangun dengan darah dan air mata ibaratnya. Lu bikin rumah itu masuk berita, masuk mana, infotainment zaman bukan itu. Itunya, Det. Mungkin cuma kita berdua lah yang tahu di saat itu gimana kita bisa memperjuangkan bisa punya rumah itu. Itu yang dia punya hal-hal sentimental, kan seniman ya. Hal-hal sentimental yang nggak bisa yang kadang aku tuh nggak bisa mendalami kalau aku dari segi perempuan dan ibu-ibu.
kita kadang di Bali, kadang aku ke tempatku yang di Malang. Terus sekarang aku bisa ada apartemen juga karena pengen di tengah kota yang dekat kemana-mana. Kalau aku pulang Cinere suka jauh gitu. Tapi ya. apa urusannya dengan sentimental itu dengan lu harus jual rumah itu? Ya gue capek dengan bulanannya. Nah, lu pada saat bangun rumah segede gitu, masa lu nggak tahu itu bulanannya akan kayak gimana? Bukan, sekarang kan makin banyak. Aku punya beberapa tempat nih. Jadi itu makan duit banyak banget. Listriknya aja udah berapa? Lu bikin rumah segitu ya lu tahu dari awal listriknya akan berapa. Aku kan juga nggak komplain dengan itu. Aku nggak komplain dengan itu. Makanya aku bilang kadang kan. Jadi aku tuh baru lockdown aja bener-bener di Cinere nih berbulan-bulan. Tadinya tuh kita di Bali seminggu, di Malang seminggu. Rumah itu cuma seminggu. Enggak, gue tahu alasan sebenarnya. Apa? Udah lah, gue tahu lah. Apa? Kalian udah tua. Terus kenapa maksudnya? Rumah gede-gede. Ya itu juga capek. Gak pernah dikunjungin kan itu bagian-bagian tertentu. Itu juga gitu. Kan apa namanya? Misalnya anak gue gitu. Karena gue sih suka setuju sama gue lah. Misalnya cewek gue atau siapa gitu. Dan rumah gue ada di sini ya, lu tau lah ya. Banyak lagi rumah lo di sini kan. Ya udahlah, itu mau usah dibahas. Intinya gini. Ada loh orang bilang gini, jadi Corbuzier rumahnya kok kecil sih. Tuh lihat rumah artis-artis yang gede-gede ngomong gitu kan. Serius ada orang ngomong kayak begitu, netizen lah. Terus ada temen gue aja ada ngomong gitu. Terus gue bilang gini ya, gue bilang pertama gue punya rumah itu udah hampir 15 tahun. Gara-gara gue nikah, terus punya anak, terus anak gue tinggal di sana, sekolahnya deket, udah gitu ya. Dan punya gak cita-cita untuk bangun rumah pada saat itu yang gede gitu ya? Punya, cuman pada saat itu karena gue harus ngurusin anak gue, jadi fokus di sana. Kalau sekarang lu tanya, mau gak gue punya rumah gede banget? Gue mikir. Iya, benar. Nanti anak udah gede, dia pergi. Benar. Siapa yang mau ya kan? Di sana? Kita misalnya cuman berdua. Itu ruang tamu tidak pernah dikunjungi yang ada di sana. Benar, sama. Aku tuh cuma ke kamar sama ruang makan pantry, udah. Tok di situ doang. Biayanya berapa? Lu punya kolam renang? Ya ada lah. Oh shit, berapa biaya kolam renang? Gue pengen tahu. Gue nggak tahu soalnya. Biaya kolam renang tuh apanya maksudnya? Biaya pemeliharaannya? Ya ngatur. Ya pemeliharaan mungkin nggak terlalu besar lah. Aku mungkin lebih besar tuh kayak listrik. Listrik aja sebulan bisa 35. Shit. Itu listrik. Lalu serius? Serius? 35 juta? AC nyala semua atau gimana 35 juta? Kan naik juga listriknya kali ya. Iya, tapi maksudnya 35 juta tuh apaan? Ya listrik 35 juta. Ya ini serba sulit rumah gede gini. Kalau lampu dimati-matiin jadi rumah hantu nanti. Mas Anang sama aku tipe orang yang gak suka rumah gelap. Iya kan, maka harus terang semua. Terus sekarang lagi panas kan, AC nyala semua. Kalau makanya aku suka debat sama dia tuh kayak ya udah nanti rezeki mah ada aja yang gini. Bukan hanya rezeki, gue bilang. Ngapain sih gitu, untuk ya udahlah kita cari rumah yang lebih kecil, yang lebih tengah, terus kita lebih nyaman, toh kita jarang di rumah juga, terus secara bener rumah ini juga kegedean buat kita. Terus dulu kan nggak tahu akan ada Arsya, dulu kan maksudnya kamarnya Arsya tuh sekarang kayak kecil banget, mau bangun lagi tuh udah bingung di bagian yang mananya. Sebenarnya ada bisa, tapi kayak jadi ya rombak rumah lagi, bangun lagi, capek gitu, lagi. Mendingan bikin sesuatu yang untuk masa depan kecil. Tahu yang mana, yang udah kita nggak nambah anak lagi nih, ya udah kayak gitu. At the end begitu ya. Ya. Dulu belum gitu. Dulu pada saat panas-panasnya. Dulu kan pengen banget dia kan, istilahnya baru kawin kita jor-joran banget loh, Dad. Bangun rumah itu tuh luar biasa banget loh. Bener-bener kita tuh kawin tuh gak punya duit. Gara-gara bangun rumah. Gara-gara bangun rumah. Mimpi lu itu. Ya mimpi gue, tapi mimpi gue kan juga gak pernah kawin, pengen punya perkawinan yang bagus. Iya sih. Berapa duit sih dijual? Ini serius nih, gak candaan. Berapa duit sih dijual? Nggak mau beli juga. Nggak apa-apa ngomong nominal. Nggak apa-apa kan, orang-orang juga tahu kan. Oh ya biar laku ya. Iya biar laku siapa tahu. Sekitar berapa? Kita buka 35. 35 M. Udah ada yang nawar. Ya semuanya masih di bawah 30. Masalahnya lu kalau jual rumah sekarang itu salah nggak sih? Salah. Kan ini dari akhir tahun lalu, sebelum corona. Tapi pada saat ini tuh salah loh, ya kan? Karena maksudnya orang pasti akan neken harga loh. Ya aku kan juga bukan jual yang buru-buru. Jualnya kan jual santai gitu. Gak jual yang wah harus cepet gitu, enggak lah. Jual santai. Tapi orang harus tahu bahwa aku udah jual. Jadi aku enak kan kalau misalnya orang udah mulai nawar-nawar kan, kita siapa tahu ada yang klik dengan harga yang kita mau gitu. Negonya ada gitu. Makanya siapa tahu ada yang mau beli. Itu rumah luar biasa loh. Kita bener-bener lah bangunnya lah.
Gila ya, rumah 35 miliar tuh ya. Siapa tahu ada yang mau di sini beli rumah 35 miliar. Mungkin ya mereka. Nanti kalau misalnya ada yang mau di sini, penonton ada yang mau, maka saya dapat apa namanya? 1%. Dapat 1% saya. Saya akan dapat 1%. Harus dong. 3%. Enggak, udah 1% udah kaya. 3%. Gimana YouTube saya? Alhamdulillah ya. Ya itu Capek gak sih bikin YouTube tuh dengan gaya lu yang harus setiap hari? Alhamdulillahnya kita YouTube-nya kan family. Nah itu gue sempat marah, sempat ngomel-ngomel sama Sana. Kamu bikin YouTube dong, lihat yang lain-lain punya YouTube sendiri yang channel Anang gitu. Anaknya males. Aku ngomong apa katanya? Kalau di keluarga tuh enak kan, aku mancing-mancing, dia tuh kayak, nah makanya aku bilang dia tuh kayak syuting ya kayak nggak syuting, karena it's him gitu loh. Jadi dia nggak merasa terbebani, kamu harus gini-gini gitu. Dia nggak bisa kan orangnya nanti kamu harus kayak gini ya. Misalnya kita ada nih satu konten yang kamu harus kayak gini-gini. Dia bete. Ya karena dia nggak mau. Bukan gak mau aja, dia orang gak suka gitu, gak suka. Jadi ya, kan mungkin karakter dia lah, maksudnya dia kan juga seniman juga kan. Terus, kadang-kadang belum nggak semua orang bisa gitu. Terus mau punya channel sendiri, basi banget kan nanti. Jadi makanya aku pun akhirnya mengalah untuk gak punya channel sendiri. Jadi kita cuma ada Hermansyah 6 yang keluarga. Tapi Aurel, Jiel tuh sendiri, udah punya sendiri. Bikin sendiri. Ya kasihan lah kalau mereka atur-atur sama kita kan. Banyak yang bilang itu settingan gak sih? Yang mana? Ya konten-konten lu. Ya, apa contohnya? Ya kayak jual rumah gitu. Oh, ini aku kan udah ngomong. Ya enggak dulu. Enggak pernah aku setting jual rumah bener dijual. Aurel sama Atta. Itu sih yang paling kasihan sih. Pasti bilang settingan. Menurut kamu? Awal-awalnya gue pikir settingan. Bet, masa gue setting anak gue sih. Loh, gue kan gak nuduh dulu, bisa aja Atta. Gak nuduh dulu. Awalnya gue pikir settingan. Enggak lah, Atta. Awalnya gue pikir settingan. Awalnya ya. Karena maksudnya karena YouTube, wah ini nempel nih. Jadi gede. Gue juga tidak menyalahkan. Gini loh, sorry. Iya, gue bilang awalnya settingan, gue tidak menyalahkan. Betul, itu gak boleh ya. Maksud gue, itu kan pendapat Iya. pribadi gitu. Iya. Cuma lama-lama gue mikir, sialan nih kayaknya serius deh. Makanya gue juga suka gitu. Ini kayak settingan deh. Udah suzon duluan kan. Padahal kita nggak pernah tahu, terkadang ada yang mungkin bener disetting, ada mungkin yang enggak gitu. Kecuali Andre mau beli rumah lu ya. Kalau dia emang bener-bener katanya mau beli. Bener mau beli. Tapi nawarnya parah. Nah, kalau bukan settingan, berarti Atta harus melewati proses menghadapi Anang dong. Udah. Kan tidak mudah itu. Tidak mudahnya apa? Anang. Kenapa dia? Nah, Anang aja katanya tadi suruh buat YouTube aja males. Loh kan emang Atta suruh ngapain? Maksudnya, menurut gua seorang Anang pasti akan mikir, Atta nih seperti apa sih, kontennya begini, ini begini, nanti keluar. Anang bukan gak suka bikin YouTube loh. Dia bukan gak suka, dia selalu mensupport kita saat bikin YouTube. Tapi dia gak suka misalnya kayak aku mau bikin YouTube yang ya kamu nanti harus gini ya. Aduh udah deh, jangan diatur-atur. Aku bisa gitu loh. Ya. Gitu. Tapi dia suka. Oh sekarang malah, kamu tau gak, sekarang main Facebook dan bikin video 3 menit sampai aku yang udah keganggu. Kamu ngapain sih gitu. Jadi dengan Atta bikin YouTube malah dia banyak belajar, banyak nanya. Atta tuh banyak, tadinya tuh kita malas banget. Sebelum kenal Atta, aku tuh malas sampai bikin konten. Makanya disetujui. Bener-bener, makanya kita kan kerja kan. Jadi nyanyi misalnya lagi gak ini, kita kerja. Aku bikin ini, bikin itu. Karena gak ini di YouTube. Ya begitu dia kasih tahu, terus dia kasih harus gini, banyak masukan, dia yang ngajarin gitu, kita jadi terbuka gitu loh pikirannya. Oh, dunia YouTube tuh ternyata seru. Iya, seru, gitu. memang seru. Tapi bukan settingan berarti ya? Ya Atta mah orang. Ya enggak lah. Wow. Enggak lah. Dia anakku sedih loh dibilang kan settingan. gue nanya, saya nggak menuduh, saya nanya settingan atau bukan. Kalau bukan settingan ya udah mudah-mudahan. Enggak, gue cuma takutnya sama Atta tuh cuma satu. Lu nggak mikir kalau Aurel tiba-tiba punya anak 12? Oh, Atta memiliki DNA itu loh. Iya, banyak kan. Normal semua lagi. Iya. Rezeki, banyak anak banyak rezeki. Rumah tangga dia kan biar dia yang jalanin. Anaknya mau, ya udah. Mereka tuh dari sama-sama nggak suka loh. Jadi mereka sama-sama nggak suka, terus bikin konten bareng. Gara-gara aku bikin konten sama keluarganya. Atta sama Aurel bikin lah collabs mereka berdua. Dari yang nggak ada perasaan dua-duanya. Ya, itu kan. Awalnya benar-benar cuma konten. Konten collabs ya, bukan konten nyeting mereka berdua, konten collabs lah. Nah,
ya jadi suka. Itu bahayanya emang begitu ya. Bahaya ya. Bahayanya emang begitu. Makanya jangan sering-sering bikin konten loh. Iya benar. Ntar gue bisa suka malu ini kelamaan ngomong di sini. Jadi gitu Ya, tapi emang lucu ya jadinya ya. Ih lucu loh. Yang mana Aurel lucu? Mata tuh Lucu lucu, ya? lucu. Itu semua satu. Aku tuh kadang bingung kayak ketemu orang gitu, dan bukan hanya orang-orang ini ya, orang-orang yang kadang teman-temanku sendiri itu sampai WA. Gak percaya kan? Bukan gak percaya aja, gemes banget ya lihat mereka berdua gitu. Iya. Mungkin kayak aku manang dulu. Dan mereka Iya gak? Kayak enggak. Lu gak ada lucu, lu gak ada imut-imutnya dulu. jahat banget. Kan gumus gitu kan. Dulu, oh iya dulu ya dulu. Iya Ya. kan dulu. Dan lucunya mereka yang gue salut adalah mereka bisa menggunakan itu juga untuk nyari duit. Kemarin gue lihat ada iklan apa gitu terus mereka berdua gitu. Iya kan? Apa tuh kayak Apalah, kosmetik lah kosmetik ya. gitu terus mereka berdua. Mereka berdua. Gitu. Udah jadi ya mungkin sekarang karena semakin udah menuju ke yang lebih serius banget kan. Jadi mereka udah lebih But this YouTube thing is actually help loh di masa pandemi dan banget. ya kan? Banget. Maksudnya, ayo kita ngomong jujur-jujuran Bener aja. banget. Lu nyanyi Apalagi di mana kamu sekarang? ya. Aku dari Januari loh. Ah iya. Anang nyanyi di mana? Bener. Acara TV juga. Betul. Kayak begitu. Betul. Banget mendukung banget, makanya aku bilang sama dia suka kayak dia support banget, cuma ya kadang itu dia nggak, ada beberapa yang kayak jangan gini lah, disuruh-suruh tuh dia agak udah biarin aku jadi diri aku gitu lah. Dan akhirnya orang suka dengan yang dia dari diri dia. Iya. Dia dengan lawaknya. Dapat kliknya. Dia orangnya kan lawak banget kan. Gitu. Di setiap apa tuh ada aja yang dibahas gitu. Ada aja yang ada aja dia orangnya. Ya, dari dulu memang begitu kan anak. Tapi lu lihat gak sih bahwa sekarang tuh artis-artis semuanya masuk YouTube? Iya. Which is bagus dong. Ya, what do you think? Ya nggak apa-apa, karena buat artis sekarang apalagi di masa Covid ini kan agak susah mencari pekerjaan kan. Banyak banget malah sekarang kayak teman-teman gitu yang aduh nggak bisa kerja, aduh nggak bisa usaha apa aja susah. Jadi bikin YouTube. Ada nggak artis-artis yang ke lu nanya gimana caranya dong? Oh banyak ya pasti ya. Banyak. Sedangkan aku juga kan belum mahir-mahir. Jujur aja sama gue. Telat nggak? Telat banget. Telat. Telat ya. Kalau mikir gitu juga ya? Iya ya. Gak kepikir gitu ya? Iya. Menurut gue loh ya, gue nggak. Bener. Tanpa merendahkan siapapun ya, maksudnya siapa tahu gue salah dan wah bisa heboh tiba-tiba. Bener. Tapi kalau menurut gue agak telat. YouTube itu long game. Bener. Ini kita nggak tahu dulu. Aku sih. Permainan jangka panjang YouTube. Iya. Bukan permainan. Ya, ada orang jeber 1 juta, abis itu yang nonton 2.000 gitu ada. Iya. YouTube tuh long game. Banget. Lama-lama makin lama kan makin ditonton kan. Tapi Anda ngajarin tetap ngajarin dong. Ngajarin dong. Dalam hati Anda bilang telat. Enggak lah. Karena kadang kasihan juga, maksudnya kayak yang baru-baru mulai gitu kan. Aku pernah merasa di posisi mereka juga. Dan lu bantu mereka juga ya? Iya dong, collab. Maksud aku gini, aku pernah di posisi yang baru mulai, lihat orang yang mungkin YouTube-nya udah gede gitu kan. Ya kita kan sama dengan kayak begitu, kita membantu orang yang YouTube-nya juga masih kecil-kecil kan. Mereka pasti dapat rezeki di situ kan. Ya. Sangat ngebantu sih. Bantu banget. Sangat ngebantu. Apalagi kamu lah. Wah, saya. luar biasa ya. Saya. Kenapa jadi saya? Luar biasa trending terus. Kata Anang, ini kenapa muka dia lagi sih gitu loh. Anang ada masalah sama saya, Mas Anang. Dia gitu. Anda punya masalah dengan saya. Punya dia. Punya masalah. Ntar kita selesaikan baik-baik ya. Jangan lewat Instagram nyusahin ya Mas saya. Jangan ngeblok aja kan, jangan diblok ya. 2 orang ya, gue Luna Maya. Aduh, dia jahat banget sih. Lu jangan macem-macem ya. Kalau orang-orang beritanya keluar gue ngeblok Instagram. Ya bener lo ngeblok Instagram gue. Iya. Ya udah, kita nggak usah kasih tahu kenapa, gimananya biarin aja jadi berita. Jadi mau ngeblok Instagram Ashanti gitu. Aduh, padahal kita ya Luna Maya tuh yang datang. Lu kenapa ngeblok? Ya 1 lagi. Sama itu abis aku berarti ya? Iya. Setelah aku ya. 1 lagi. Gue bilang begini urusannya, gue dikerjain nih kayaknya nih. Aduh. Tapi konten YouTube kamu oke lah. Maksudnya kita gitu, aku, Ana, apalagi Azriel, itu nontonnya kamu banget. Bener. Iya serius, dia kayak loh serius, kayak apalagi dia tuh percaya dengan yang gitu ya, yang konten-konten lo itu kan ada beberapa yang dia suka banget gitu. Terus gue bilang, ini ngapain suara Dedi lagi. Ya apa sih, ini kontennya ini Bu, ini kontennya ini gitu. Iya, ya mencoba lah pemain YouTube baru.
Baru tapi langsung ya. Anyway, are you happy? Kenapa nanyanya kayak gitu? I want to Emang know. kelihatannya gimana? Kelihatannya happy. Happy Tapi dong. kan Aku bukan hanya happy, aku bersyukur dengan semua langkah yang aku dulu berpikir bener gak sih aku ambil gitu. Kan banyak ya langkah-langkah yang aku sampai aku kira-kira bener gak sih ngambil langkah ini gitu. Tapi alhamdulillah untuk keluarga dan pasangan ya, gak ada yang aku sesali gitu sampai hari ini. And harapan lu apa? Harapannya semoga keluarga aku selalu utuh kayak begini. Kayak gini aja aku udah happy banget. Kayak gini udah happy banget punya anak-anak yang walaupun pasti dalam masa-masanya Aurel, Azia, Arsya ada lah pasti ya. Tapi masih bisa diarahin, masih bisa dikasih tahu. Mereka teenager loh, susah banget ngarahin teenager. Waduh dia alhamdulillah 2 anak yang Arsya kita jangan bahas ya. Aurel Jiel tuh aku bukan mau membanggakan anakku sampai hari ini. Alhamdulillah masih on track. Ya kalaupun ada keluar dari jalurnya masih batas yang aku pernah muda, aku pernah ngelakuin yang mereka lakuin. Bagi aku nggak normal kalau mereka melakukan yang nggak pernah aku lakuin di saat aku muda. Ya. Paham ya? Ya, ngerti. Gitu. Jadi lebih lah gitu ya. Yes. Ya. Kita muda pernah nakal, pernah apa gitu kan. Ya, tapi it's normal. Normal. Ya, cuma sekarang new normal ya, jadi agak sulit ya. Nggak bagus lah. Bagus lah. Pekerjaan berkurang semua ya. Nggak pastilah pekerjaan yang paling paling berkurang adalah nyanyi, yang nggak ada malah, bukan berkurang. Makanya kegantinya ke YouTube. Tapi alhamdulillah kerjaan aku yang lain, yang kayak kue dan lain-lain, masih jalan. Alhamdulillah jalan banget malah. Ya. Ada 17 juta pekerja seni di Indonesia itu yang terkena dampak ini. Maksudnya kalau kita ngelihat kayak penyanyi di kafe, kasian ya. Iya, sulit banget. Makanya pemerintah kita juga sekarang lagi mencoba untuk membenarkan ekonomi gitu kan. Karena serba sulit loh. Kalau dilonggarkan diprotes, nggak dilonggarkan diprotes gitu kan. Lu bayangin nggak kalau ditutup terus jadinya apa ini Indonesia? Benar, chaos banget. Chaos banget, banyak orang lapar. Tapi aku tuh sampai sekarang masih nggak paham. Kadang-kadang aku bisa jadi orang yang kayak udahlah capek gitu ya. Gue capek nih gitu, udah lockdown berbulan-bulan gitu ya. Tapi kadang-kadang udah denger lagi ada apa kurva naik, apa down lagi gitu. Iya. Jadi kayak psikis kita tuh kayak keganggu terus. Keganggu gitu. Iya benar. Nanti Jiel nih, kemarin aku marah keras sama dia. Aku udah mulai ngelonggarin dia untuk pergi sama teman-teman ya kan. Terus tiba-tiba kemarin dia pun aku mau ke GBK, which is aku habis lihat GBK seramai itu. Dia mau foto buat produk dia. Jadi marah aku tegang-tegangan. Kenapa sih aku dilarang-larang gini-gini udah 3 bulan gini-gini. Terus aku sampai nanti kalau bunda sama pipi yang kena loh, bukan kalian, aku bilang kan gitu. Yang umur yang punya penyakit kan gitu lebih parah. Nah, ya, apalagi lu ada autoimun. Bayangin, makanya gue 3 bulan kemarin di rumah tuh semua yang ke rumah aku tes. Terus sampai segitunya aku. Ya. Kita sekarang udah mulai lebih longgar. Ada saat-saat takut lagi gitu. Saat-saat berpikir wah ini beneran aman apa enggak nah gitu. Jadi kita sampai kapan kira-kira akan kayak gini ya? Ya tapi balik lagi tadi kan tidak bisa juga kita begini terus kan. Dulu lagi nonton konten lo yang konspirasi dan lain-lain kan gue jadi kadang mungkin ini nggak apa-apa ya Pak gitu. Jadi kadang kita terbuka karena memang bahwa semua dunia pun masih bingung. Bener, gampang kan? Iya. Maksudnya nggak bisa menyalahkan satu dua pihak, satu dunia bingung kok. Bener. WHO juga bingung. Bener. Masker tadinya dipakai, ntar harus pakai kan gitu kan? Tapi aku serius pengen nanya ya. Maksudnya kita kan harus pakai masker, sedangkan ada yang bilang ini nggak airborne, lebih ke kalau kita megang. Terus kalau kita pakai masker dan kita nggak pakai tangan tuh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Supaya intinya adalah sebenarnya masker dan mata harus tertutup. Makanya sekarang ada face shield karena masuknya kan muklus mata, hidung sama mulut gitu. Oh gitu. Ya kalau lu pakai masker kan megang misalnya ada virus bisa langsung pegangnya ke masker, tidak langsung ke mulut intinya gitu. Tapi mostly sebenarnya masker itu gunanya adalah ketika lu positif dan lu batuk dia nggak keluar, intinya itu sih sebenarnya. Ya tapi itu penting banget sih. Kadang karena ada orang yang tidak reaktif, jadi maksudnya orang yang tanpa gejala. Jadi itu kan yang ngeri banget. Iya, jadi kalau semua orang pakai masker,
yang tanpa gejala nggak bisa nularin orang lain, intinya bener. Gitu. Ya selama kita nggak sentuhan, nggak salaman, terus dia batuk juga tutup masker, ya udah gitu. Tapi kamu tahu nggak? Aku kemarin ke mall gitu ya, seneng lihat orang semua bermasker. Saat aku kemarin ke Puncak, mau ke Bandung nemuin mamanya Mas Anang, Puncak itu ramenya luar nobody biasa. Care ya? Dan nggak ada yang bermasker. Ya nobody care kan. Ya. Jadi itu yang buat kayak, aduh, sedih sih. Iya, nobody care. Di sana ada masyarakat yang masih tidak bisa peduli terhadap hal tersebut dan ini yang nggak paham dan nggak paham juga ya, karena memang sebuah kebiasaan yang tiba-tiba baru harus terjadi dan udah sempat mereka ikutin tapi mungkin mereka capek gitu kan. Anak-anak capek, mereka lapar, mereka harus kerja, harus keluar. Ya mau nggak mau ya jadinya seperti itu ya, tapi mudah-mudahan yang terbaik lah. Iyalah. You know what? Hopefully yang terbaik. Kan one day gue main-main ke rumah lo dong, bikin konten dong. Ayo dong. Aduh. Bikinlah konten. Saya mau cobain. Jangan beli rumah juga ya. Atau lo beli rumah gue, Det. Itu bisa sekalian studio semua, lo gak usah, kan ini masih rumah lo 10 biji masih jauh-jauhan nih. Jadi gue beli rumah lo supaya jadi semuanya jadi satu. Jadi semua di situ. Jadi yang menarik tuh. 35 juta sebulan ya listriknya ya. Makasih. Aduh, nyesel ngomong itu. Iya benar. Ntar saya mau, nanti kalau diundang sama Shanti, asik saya kesana lah. Saya mau cobain mobil Tesla paling alay. Gila, jahat. Gue benci banget dong liat itu mobil kuning. Serius gue benci banget. Kenapa sih? Ya gak bisa. Ya udah kan lu bukan cewek. Elon Musk akan sakit hati melihat mobil Mas Anda. Enggak. Kata Rudy Salim aja keren banget. Karena Rudy Salim yang jual. Dia gak mungkin bilang jelek. Maksudnya dia pas gue mau warnain gold, dia tuh kayak, ih keren banget pilihannya gitu. Ya supaya cepat lo beli itu udah. Supaya cepat. Aduh, apa deh. Ya tapi thank you ya udah datang ke sini. Thank you for everything. You always be my friends. Gua kenal lu udah lama banget. Ya iyalah, emang kita nggak always be my friend. Enggak, maksudnya kita kan sebenarnya kan jarang banget untuk kotak-kotakan bandingkan dulu setelah lu menikah dengan Anang. Udahlah tidak ada harapan gitu ceritanya. Paling bisa. Kan kita jauh di mata, dekat di hati. Iya betul. Sukses terus dan gue salam sama anak-anak. Terima kasih. Salam sama Anang juga. Thank you for everything. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.